Pekerjaan itu sepertinya seakan-akan merupakan kutukan kepada manusia. Ya, itu adalah satu pandangan yang tidak alkitabiah. Itu bukan pandangan Alkitab. Pandangan Alkitab, sebelum jatuh dalam dosa sekalipun, kita harus bekerja. Pekerjaan yang kita lakukan itu harus keluar dari rasa bersyukur yang dalam kepada dan terhadap Allah. Bacalah Yesaya 58 ayat 6-8. Bagaimanakah kita dapat mengambil ungkapan tua ini dan menerapkannya pada kita sekarang ini? Yesaya 58 ayat 6-8 katakan, bukan berpuasa yang ku kehendaki, ya. Ialah yang kundaki apa? Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Dengan kata lain, membantu orang yang menderita dengan kata lain. Ayat 7 dari Yesaya 58 ayat 7 katakan, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi jangan lari terhadap orang yang kita lihat membutuhkan. Ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Justru pada saat kita membantu orang lain, masalah kita, penderitaan kita akan apa? Dapat teratasi. Luka atau luka kita akan apa? Pulih dengan segera. Kenapa? Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Sudah terbukti, kita sudah ketahui ya. Seperti firman Tuhan kata, lebih baik memberi daripada apa ya? Menerima. Karena ada sukacita, ada berkat dan sukacita penyertaan Tuhan yang menjadi bagian kita saat kita memperhatikan orang-orang lain seperti Ayub. Tapi inilah ya, mungkin Anda katakan, aduh pendeta, saya akan mungkin membantu orang lain kalau saya sudah seperti Ayub ya. Kalau saya sudah seperti Ayub, sudah kaya seperti Ayub. Tapi kalau kita lihat karakter Ayub yang seperti kita lihat membantu orang itu bukan satu karakter luar ya. Itu adalah satu karakter yang sudah ada dari dalam apa? Dirinya. Dari dalam dirinya sudah menjadi bagian kehidupannya. Dan cukup menarik bahwa kalau kita lihat apa yang terjadi kepada orang yang baik kepada sesama ini tidak menyebabkan dia itu apa ya? Terhindar dari penderitaan. Seringkali kita berpikir seperti orang-orang di zaman Yesus. Kalau kita orang yang kaya, yang tidak menderita, itu berarti kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, itulah wisdom, ya, itulah initial wisdom, ya, kata-kata bijak yang dapat kita lihat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, berkat-berkat menjadi bagian kita. Tetapi kita lihat bagaimana kebijakan yang terjadi itu bukan hanya pada saat kita berada dalam satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena apa yang kita lihat terhadap Ayub yang baik ini sekalipun bukan berarti dia akan terbebas dari masalah. Buku Ayub itu berisi tentang penderitaan orang yang benar. Di tahun 1981 ada satu buku yang ditulis oleh Rabi Yahudi yang bernama Harold Kushner. Bukunya itu menjadi nomor 1 dalam satu malam saja. Satu hari saja itu langsung menjadi best seller di Amerika Serikat di tahun 1981 dan bukan hanya di Amerika tetapi di dunia. Judulnya itulah yang menyebabkan orang-orang tertarik. Kenapa ya? Kenapa ini menjadi best seller? Karena judulnya yang provokatif ya. Ketika hal-hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik. Ya. Kenapa ini menjadi satu best seller? Ya, kenapa? Karena ini berlawanan dengan asumsi umat manusia. Asumsi kita umat manusia adalah asumsi kita kalau Anda jahat, maka Anda akan mendapati hal-hal yang apa? Hal-hal yang tidak baik. Ya. Jadi when bad things happen to bad people, pada saat hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang yang buruk, nah itu memang itu sudah apa? Karma itu orang, kalau orang buruk, orang yang jahat mendapatkan kejahatan, itu karmanya. Nah, itu normal ya deh. Tapi judul ini tidak normal ya. Atau mungkin kalau judulnya itu apa ya? Pada hal-hal yang baik terjadi kepada orang-orang yang baik. Oh, itu memang betul ya. Kalau kita diberkati, maka kita dapat apa?
kalau kita memberkati, kita akan diberkati. Kalau kita menjadi baik, orang akan melakukan hal yang baik kepada kita. Betul, ayat firman Tuhan itu apa? Bicara dengan itu ya. Perlakukanlah apa yang kita ingin orang lain perlakukan kepada kita. Jadi good things happen to good people, yaitu wajar itu ya. Atau mungkin kalau kita lagi orang bilang lagi sial istilahnya ya. Mungkin when good things happen to bad people. Jadi ada kadanya ya betul saja ada orang-orang korupsi tapi ya bisa menikmati hidup juga mereka begitu ya. Ya itu normal, itu terjadi ya when good things, pada saat hal yang baik terjadi kepada orang yang apa? Orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik menerima hal-hal yang baik. Itu semua normal kalau judul-judulnya begitu ya. Tetapi pada saat judul ini, when bad things happen to good people, itu ada unsur ketidakadilan ya. Ada unsur ketidakadilan saat orang yang baik mengalami hal yang buruk ya. Kenapa? Karena bagi kita orang yang baik seharusnya mengalami hal yang apa ya? Hal yang baik. Jadi ini berhubungan dengan iman kita ya. Kenapa ini? Ya, puji Tuhan kita bisa memiliki kitab Ayub. Tetapi pada saat itu Ayub belum membaca kisahnya, dan kalau kita pikir ya Ayub itu sangat menderita. Sangat-sangat menderita karena dia tidak baca kisahnya. Dia tidak tahu akhir kehidupannya seperti kita tahu sekarang akhir kehidupan Ayub. Tapi Ayub pada saat dialami, berat sekali. Dan demikian juga dengan kita. Apalagi kita sudah sering menyanyikan ataupun mengungkapkan kata-kata ya seringkali. God is good all the time. All the time God is good. Waduh, selalu seakan-akan Tuhan itu apa? Baik. Tapi apa yang terjadi? Seringkali terjadi pada saat kita tidak melihat kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita sakit. Pada saat anak kita meninggal, suami kita meninggal, orang tua kita meninggal. Seringkali kita bertanya, Tuhan, kenapa Engkau cuma baik? Ya, tapi sekarang Engkau kelihatan tidak baik, Tuhan. Engkau menjadi tidak baik saat ini. Ada seorang penyanyi rock Amerika, Vince Neil ya dari Motley Crue ya. Dia katakan apa? Dia ingin bertobat satu waktu. Kenapa? Karena anak perempuan itu kena kanker, dia katakannya. Tapi apa? Dia kehilangan. Kenapa menyebabkan dia menjadi orang yang kemudian membawa lagu-lagu yang menentang Tuhan? Kenapa? Karena pada saat anaknya kena kanker, mati, dia katakan. Dia katakan, I beg, aku bermohon. Ya, meminta kepada Tuhan, saya menangis. Aku ingin menyerahkan hidupku gantinya anak perempuanku. Dan hari demi hari dia katakan, I watch that beautiful angel. I watch that beautiful angel sleep off. Tapi tidak ada yang terjadi, yang baik terjadi pada putrinya. Dari hari demi hari dia melihat anaknya semakin apa? Semakin menurun keadaannya. Dan lalu dia katakan, so excuse me for not taking my seat next to you on Sunday in church. Jadi maafkanlah saya kalau saya tidak lagi mau duduk di gereja. Pada hari Minggu di gereja saya tidak mau lagi. Kenapa? Karena saya merasa tertipu. Buat apa saya perlu masuk ke gereja? Karena walaupun saya berdoa, saya minta kepada Tuhan. Ya, saya minta kepada Tuhan, nggak ada jawaban Tuhan. Tuhan tidak berbuat baik kepada saya. Anak perempuan saya yang saya cintai meninggal karena kanker. Inilah mungkin gambaran dari umat-umat manusia yang melihat penderitaan mereka seakan-akan ini kok Tuhan ini tidak baik. Ya, seharusnya kita kalau kita sudah menjadi orang benar, maka kita hanya mendapati kebenaran-kebenaran, ya, kebenaran-kebenaran yang atau kebaikan-kebaikan yang kita peroleh. Ayub 1 ayat 8 kita sudah lihat bahwa Allah sendiri yang berkata kepada setan, Ayub itu saleh. Lihat Ayub itu jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, tidak ada orang di bumi seperti dia. Ya, saleh, blameless, artinya dia apa? Blameless, dia apa? Tidak bersalah, komplit, dia lengkap. Ya, dia sempurna dari kata Ibraninya tam, yang artinya apa? Menekankan ketergantungannya terhadap Allah. Dia dibenarkan karena Allah yang memberikan kekuatan kepadanya, memberikan kebenaran surga kepada Ayub. Jadi itulah. Jadi dia tidak bersalah, apalagi selain dia saleh atau blameless, sempurna, ya. Jujur, dia jujur dengan apa? Dia bertindak dalam tindakan terhadap sesama itu
sesuai dengan prinsip moral yang Allah tetapkan. Allah menginginkan dia untuk membantu orang miskin, anak yatim. Dia lakukan semua. Dia melakukan tindakan-tindakan yang jujur sesuai dengan prinsip surgawi. Apalagi, dia takut akan Allah, artinya dia menghormati, dia memuja Allah. Dan dia menjauhi kejahatan. Dia menempatkan hubungan dengan Allah itu di atas segalanya. Dia menolak, dia menjauhi dosa atau perbuatan-perbuatan salah. Bukan hanya perbuatan salah dirinya, tapi anak-anaknya jangan sampai membuat kesalahan. Ya. Ayub 1 ayat 4-5 katakan anaknya itu biasa mengadakan pesta. Pagi-pagi apa? Setelah pesta berlalu, Ayub panggil mereka. Dia menguduskan mereka. Ya, dia bangun lalu apa? Dia mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian sebab pikirnya. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Dia mau anak-anaknya itu apa? Jangan sampai bersalah. Dia menjadi apa? Pengantara. Menjadi imam dari anak-anaknya kepada Allah. Ya. Dan demikianlah dilakukan Ayub apa? Ayub senantiasa. Jadi hebat sekali kesalehan Ayub ini ya. Hebat sekali. Dia tidak mau bukan hanya dirinya yang berdosa. Jangan sampai anak-anaknya itu apa? Berdosa. Di dalam hati anak-anaknya. Di dalam tindakan anak-anaknya. Dan bukan itu saja. Hal yang menarik yang kita juga bisa lihat. Saya sudah pernah bawakan ini juga ya. Dalam Ayub 31 ayat 1 bahasa Indonesia tidak terlalu jelas seperti bahasa Inggris. Tapi dikatakan apa? Ayub 31 ayat 1. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah? Atau dikatakan, aku membuat perjanjian. I made a covenant with my eyes. Aku membuat perjanjian dengan mataku. Hai mata. Apa dia katakan perjanjian apa? Jangan pernah memandang gadis muda dengan kegairahan. Jadi jangan pernah membuat mata ini mata nafsu. Dengan kata lain, untuk melihat apa? Gadis muda. Ya. Jadi hebat sekali di Ayub ini. Yang menjauhi dosa. Ya. Dia tidak mau, ya dengan kata lain, saya tidak tahu apa dia tutup-tutup mata atau apa. Tapi poinnya adalah dari dalam hatinya. Ya, dia sudah mengikuti apa yang Yesus katakan tentang bersinah. Bersinah itu jangan apa, mengingini dengan mata kita. Ya, mata kita, istri orang lain atau anak darah dan lain. Tapi Ayub, aku buat perjanjian mataku itu jangan sampai menjadi seperti apa, ke kiri dan ke kanan terhadap anak gadis. Tapi itulah ya. Ayub yang menjauhi dosa, kok dia menderita? Kok dia harus kehilangan hartanya, hamba-hambanya satu pihak, anak-anaknya mati, lalu dia sendiri harus menderita apa? Secara fisik, menderita secara fisik, borok penyakit yang apa? Sampai dia harus bergulir-gulir di tanah karena begitu sakit, begitu gatal tubuhnya. Bukan hanya fisiknya sakit, secara mental, emosi, dia dihajar oleh istrinya juga. Dia juga ditekan oleh sahabat-sahabatnya. Pertama-tama sahabatnya duduk sama-sama 7 hari, bagus-bagus ya, diam-diam saja memberikan support. Tapi lama-kelamaan sahabat-sahabatnya tekan dia. Ya. Tapi inilah ya, jadi beban mental dan juga beban yang terutama dari Ayub adalah beban rohani. Ya. Satu pandangan bahwa orang benar itu tidak akan menderita. Kalau kita menderita berarti kita ada salahnya, kita tidak benar, kita menderita. Itulah asumsi siapa ya? Kita lihat itulah asumsi setan. Ayub 1:9-10. Yesus Allah katakan kamu lihat Ayub saleh, menjauhi dosa, menjauhi kejahatan, lalu jawab iblis, ya jelaslah Tuhan kamu Ayub itu jadi orang saleh ya. Karena apa? Karena kamu sudah apa? Memberikan berkat-Mu kepada dia. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Tidak. Engkau yang membuat pagar mengelilingi dia. Engkau memberkati dia, ya. Rumahnya serta yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayub 1:9-10. Jadi asumsi setan itu ya dia tidak menderita karena kamu kasih berkat sama dia. Dia orang benar yang diberkati, makanya tidak menderita. Itu juga asumsi istri Ayub ya. Ayub 1, ini bukan 1:9-10 ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehan? Kutukilah Allahmu dan apa? Matilah. Ya. Kamu ini jangan anggap dirimu saleh lagi Ayub. Kamu ini mungkin sudah tidak benar. Ya udah. Ya, kutukilah Allah supaya kamu cepat mati saja. Itu juga asumsi sahabat-sahabat apa?
sahabat-sahabat Ayub. Ayub 22 ayat 5. Ini sahabatnya katakan apa? Bukankah apa ya? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu apa? Kesalahanmu tidak berkesudahan. Ya. Jadi dengan kata lain, kamu ini menderita karena jahat. Kamu menderita karena kamu apa? Jahat. Apalagi? Ya. Sahabat-sahabat Ayub bahkan bukan hanya bertanya, bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Hebat sekali nih sahabat-sahabatnya katakan. Itu kita sudah baca ayat 22 ya. Ayat 5. Mari kita baca ayat selanjutnya. Bukankah kejahatanmu besar, kesalahanmu tidak berkesudahan? Ayat 6. Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air. Orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa. Dan lengan yatim piatu kau remukan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap. Dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Coba kita lihat kata apa di sini. Dikelilingi perangkap. Ingat, setan bilang kepada Tuhan, kamu memagari dia dengan apa? Bukan perangkap, tapi kamu memagari Ayub dengan berkat. Makanya dia tidak menderita. Jadi diberkati Tuhan berarti tidak menderita. Ya, pada saat kita dikelilingi perangkap, kita menderita, itu berarti kita apa ya? Tidak sedang diberkati Tuhan. Kita bukan orang benar pada saat kita menderita. Ya, itulah sebabnya tuduhan. Ini asumsi dan tuduhan sahabat Ayub dalam Ayub 22 ayat 5-7, 9-10. Lalu Ayub jawab. Ayub jawab. Aku menyelamatkan, kita sudah baca. Aku menyelamatkan orang yang sengsara, yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya, aku tolong. Ya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Ya, Ayub tidak tahu, bukan hanya dia mendapatkan ucapan berkat dari Allah, tapi orang-orang yang didapat dengar langsung memberkati Ayub, berterima kasih kepada Ayub. Orang yang nyaris binasa, dari hak dan hati seorang janda, ku buat apa? Bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta, kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak ku kenal itu apa? Ku selidiki. Jadi kenapa aku harus menderita? Itulah sebabnya dia bertanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kalau bisa aku datang ke hadirat-Mu Tuhan. Aku hendak membawa perkaraku. Kenapa aku menderita? Kenapa aku menderita? Ya. Aku ingin mencari jawaban Tuhan. Apakah kita sudah bahas terlalu ya kata nama Ayub ya. Nama Ayub itu Iyob itu sama juga dengan mirip dengan kata musuh, yaitu oyev. Jadi dia punya konsonan sama, hanya bedanya apa? Di vowel. Ya, jadi ada satu ayat kita sudah sering baca itu ya. Ayub berkata, Tuhan, aku ini Ayub. Aku ini bukan musuhmu. Apakah aku ini musuhmu, Tuhan? Jadi sampai dia pikir, mungkin Tuhan salah nih ya. Salah ini. Aku menderita ini karena Tuhan lagi membuat kesalahan. Ya Ayub tidak tahu apa yang terjadi. Ayub tidak seperti kita. Ayub tidak melihat ada 2 kali setan datang setan menuduh Allah 2 kali. Ayub tidak melihat ada pertentangan di dalam dunia ini. Ya, seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu bicara ada pertentangan di surga. Mikael dan pengikutnya itu harus berperang melawan setan ya dan naga itu tersebut. Jadi Ayub tidak baca kitab Wahyu seperti saudara dan saya. Ayub tidak membaca kitab Ayub seperti saudara dan saya yang melihat 2 kali setan naik ke surga ya pada saat itu ya untuk apa? Untuk dapat minta Tuhan supaya dia apa? Dia lukai si Ayub ya. Tapi itulah ya. Ayub bertanya kepada Tuhan. Kalau Ayub bertanya, kita seringkali menuduh Tuhan. Tuhan itu yang telah mencelakakan kita. Seperti filsuf, ada seorang filsuf Skotlandia yang bernama David Hume. Dia katakan apa? Ini ya, jika Anda tinggal di rumah, dikatakan, if you live in a house, jika Anda tinggal di rumah di mana jendela rumah itu, pintu atau api atau lorong atau tangga dan seluruh pengaturan bangunan di rumah itu membuat tidak nyaman, ada kebisingan, ada kebingungan, ada kelelahan, ada kegelapan, panas dan dingin yang ekstrim di rumah tersebut, ya, maka Anda pasti, menurut David Hume, Anda pasti tidak akan ragu-ragu menyalahkan sang arsitek rumah tersebut. Ya. Jadi kalau kehidupan Anda penuh dengan masalah,
Siapa yang menyebabkan kita hidup? Nah, kita sering pikir itu Tuhan ya. Kalau demikian, arsitek kita itu adalah menyebabkan kita menderita. Jadi apakah Allah itu adalah arsitek penderitaan kita? Coba kita lihat. Untung kita sudah bisa baca kitab Ayub. Kita lihat bukan Allah, bukan arsitek penderitaan. Kenapa? Siapa yang menyebabkan Ayub kehilangan semua hartanya? Siapa yang menyebabkan anak-anak Ayub meninggal? Siapa yang menyebabkan Ayub menderita karena penyakit yang dideritanya? Bukan Tuhan. Setan. Ya. Setan yang menyebabkan penderitaan Ayub. Ya. Itulah sebabnya Yesus dalam Matius 13 ayat 24 sampai 28 berbicara tentang pengaturan kerajaan Tuhan. Ya, Tuhan itu bukan arsitek penderitaan, dia bukan menabur masalah. Tuhan bukan menabur penderitaan ataupun masalah-masalah umat manusia ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain. Dikatakan apa? Matius 13 24 28. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menawarkan benih yang baik di ladangnya. Tuhan menawarkan benih yang baik. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh, ayat 26. Matius 13, 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Lalu jawab tuannya apa? Seorang musuh yang melakukannya. Siapa yang menyebabkan Ayub kehilangan semua hartanya? Kehilangan anaknya, menyebabkan Ayub menderita? Setan. Ya. Setan yang kita sudah lihat itu dari kitab Ayub. Dari kitab Ayub. Tapi kita bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang kasih. Allah adalah Allah yang kasih pada saat Ayub dipulihkan. Ya, setelah Tuhan akhirnya Ayub mendapatkan terang dari surga. Ya, Tuhan berbicara kepada Ayub ya. Pada saat binatang-binatang di kambing gunung sekalipun hendak melahirkan anaknya, aku tahu penderitaan kambing gunung itu. Apalagi penderitaanmu Ayub, aku tahu. Ya. Lalu kemudian Ayub mengakui, Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Lalu ayat 10. Ayub 42:10 katakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat 12 dari Ayub 42 ayat 12 katakan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Allah kita adalah Allah yang menghendaki hanya kebaikan bagi kita. Allah adalah Allah yang kasih. Kalau kita menderita, mari kita lihat itu bukan apa ya. Kita kalau saat ini ya, kita mempelajari kita tahu bahwa dunia kita itu telah hancur oleh apa? Oleh dosa. Ya. Pada saat Adam dan Hawa mengambil buah yang ditawarkan oleh setan, firman Tuhan pada manusia apa? Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, memakan dari buah dan kata lain, itu penyebabnya. Manusia yang bertindak, bukan Allah yang memberikan buah itu, bukan kepada Adam dan Hawa. Bukan Allah yang menghendaki mereka untuk makan, bukan. Kita telah hancur oleh sebab dosa. Tetapi Tuhan kita itu bukan sumber dosa, tetapi jawaban dari dosa. Ya. Dialah yang adalah merupakan jawaban dari dosa itu. Wahyu 21 ayat 4, dunia sudah berdosa, tapi Wahyu 21 ayat 4 katakan apa? Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mau tidak akan ada lagi, tidak akan lagi ada perkabungan atau rata tangis. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Jadi penderitaan kita karena dunia yang hancur oleh dosa. Penderitaan kita juga karena apa? Jangan salahkan juga terus-terusan Tuhan. Sebab apa? Karena kesalahan kita sendiri ya. Karena semua orang, Roma 3:23, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita seringkali berbuat bodoh dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita menderita. Amsal 19 ayat 3, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kita jatuh sakit karena kita tidak jaga hukum kesehatan, kita tidak tidur, kita tidak makan yang sehat. Lalu kita marah, Tuhan kenapa ini kamu buat begini sama saya. Amsal 19 ayat 3 katakan itu, jangan salahkan Tuhan ya. Itu karena kebodohan kita, pilihan-pilihan kita yang salah. Oleh sebab juga tentunya oleh sebab dosa ya. 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita,
Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lihat, Allah itu solusi, bukan sumber dosa. Allah bukan sumber penderitaan, tapi solusi penderitaan kita. Dan seringkali tentu saja kita menderita karena kesalahan orang lain. Lihat apa yang terjadi dengan Yusuf. Itu bukan penderitaan Yusuf, ya. Itu karena kesalahan orang lain. Tapi coba lihat, Allah solusinya. Allah solusi, seperti Yusuf menderita, tapi Yesaya 53 ayat 5 katakan apa? Dia, nubuatan tentang Yesus. Dia telah tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Kita menjadi sembuh. Satu kutipan yang cukup menarik. Satu kutipan cukup menarik dikatakan, why do bad things happen to good people? Kenapa hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik? Hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik itu hanya satu kali saja terjadi di dalam dunia. Ingat, Yesus saja berkata kepada orang muda yang kaya, yang berkata kepada guru yang baik. Oh, Yesus katakan, hanya satu saja yang baik, Yesus katakan. Tidak ada yang baik dalam dunia ini, kita semua berdosa. Tidak ada, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3 yang tadi katakan. Hanya satu yang baik. Jadi, why do bad things happen to good people? Kenapa hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik? Orang yang baik itu hanya satu, hanya Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya statement ini, Sproul katakan apa? Why do bad things happen to good people? That only happens once. Hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik hanya terjadi satu kali. Dan itu terjadi karena orang yang baik itu, Yesus Kristus itu, volunteer secara sukarela menerima hal-hal yang baik yang seharusnya menjadi bagian kita. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada orang yang baik ini. Hanya Yesuslah yang menderita oleh sebab hal-hal yang buruk terjadi kepadanya orang yang baik. Tetapi itulah sebabnya, itu menandakan Allah yang kasih. Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus yang baik itu telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan pada kita untuk tetap bertahan seperti Ayub. Ya, tetap bertahan walaupun dalam penderitaan, tetap dapat berbuat kebajikan, kebaikan kepada orang lain sekalipun, ya. Karena menyadari Allah yang kasih adanya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih.